Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Dan hari ini kita akan Q&A bersama juara Jimny Challenge. Yaitu, juara, bener. Ya, yaitu Om Obi, The Champion. The Champion. Hadi, terima kasih ya. Sama-sama. Hadi umur berapa sih? Aku umurnya 14 tahun. Oh, 14? Ha-ha. 14 kok udah setinggi ini? Ya, udah segede gini terus, lagi? Ha-ha. Bagus ini badannya nanti akan seperti Om Obi. Ya, insya Allah. Nah, insya Allah. Ya, terima kasih banyak Om Obi sudah ngeluangin waktu untuk Q&A ya, sama aku. Ya, terima kasih datang bisa masuk ke videonya Hadi. Sama-sama Om. Justru aku yang senang Om Obi bisa masuk ke video Masa aku. sih? Iya Om. Oh, iya. Jadi apa? Kita mau ngobrol apa hari ini? Tapi seperti biasa, sebelum aku start Q&A ini, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sukses itu dicapai dengan usaha yang tekun. Dan yang paling penting adalah usaha. Maksudku yang paling penting adalah sabar. Karena kalau orang sabar itu disayang oleh Tuhan. Dan kalau kita disayang oleh Tuhan, pasti usaha kita dipermudah. Oke, sip. Amin. Sekarang kita start Q&A-nya. Oke, gimana? Jadi ini pertanyaan dari netizennya Hadi? Iya. Ada berapa pertanyaan? Ini kalau yang terkumpul di sini ada 19 mungkin. 19, oke. Oke, coba pertanyaan apa aja? Yang pertama, selamat untuk Om udah menang juara Jimny Challenge. Terima kasih. Ya. Itu karena Jimny Challenge itu pure memakai skill ya, Hadi ya. Iya. Yang biasa dibilang Jimny Mall tapi bisa menang bisa, juara makanya mall itu gaya di mall itu kan paling keren. Tapi malah off-road paling mampu, semua mampu paling deh. Tapi itu kembali kepada yang nyetir. Oke. Tapi menurut Om, tantangannya paling sulit di Jimny Challenge apa? Yang paling sulit itu gampang ya. Apa ya? Off-road tuh sulit. Off-road ya? Off-road tuh sulit. Sulit sekali. Terus apalagi ya? Biasanya gampang ya. Gampang. Gak ada masalah. Oke. Om Obi kan sering ikut challenge ya Om ya? Sama Om Fitra Eri, Om Ridwan Hanif, Om Arif Muhammad. Nah, kalau dalam kompetisi kan pasti kan saling bersaing kan? Nah, itu gimana cara menjaga pertemanannya padahal saling berebutan untuk menang hadiah yang besar? Oh iya, itu kebetulan yang Jimny Challenge misalnya itu kan itu apabila kelihatan kita nonton Jimny Challenge itu seperti berantem, padahal memang iya. Oh iya. Padahal memang iya berantem ya, tapi ya pertemanan itu kan seorang apa ya petarung, seorang petarung yang baik gitu ya. Dia hanya berperang di medan perang. Oke. Ya kan? Sementara di luar itu berteman. Oke, jadi dalam kamera aja gitu ya? Nah, bukan dalam kamera, dalam kompetisi. Dalam kompetisi? Nggak mesti dalam kamera. Oke. Gitu. Oh, jadi Om, kan aku sudah ngelempar pertanyaan ke teman-teman. Nah, yang terkumpul itu ada sekitar 200 pertanyaan. 200 ya? 200. Banyak sekali. Dan sebagian besar tuh pertanyaannya tentang topeng. Topeng? Jadi pertanyaan aku ringkas menjadi satu pertanyaan pembuka. Kenapa Om Obi pakai topeng dan kenapa topengnya tengkorak? Oke, kenapa pakai topeng ya? Pakai topeng karena dulu takut jadi terkenal. Jadi karena takut jadi terkenal, Om itu nggak mau tampil. Tadinya kan mau orang lain aja yang tampil, Om cuma ngomong voice overnya aja, narasinya aja. Tapi orang lain yang tampil, yang lebih berpengalaman, yang memang di bidangnya gitu. Tapi ternyata nggak ada budgetnya untuk melakukan itu. Nah akhirnya yaudah Om tampil sendiri aja. Tapi gimana ya? Tampil tapi nanti takut jadi terkenal. Nah, oh iya pakai ini deh, pakai mask deh, pakai topeng. Di rumah cuma ada topeng ini. Tengkorak ini. Yaudah pakai ini aja. Itu alasannya kenapa pakai tengkorak karena memang waktu itu adanya di rumah ini. Jadi cuma hanya ada itu di rumah? Jadi ya dipakai terus sampai sekarang. Oke, paham. Lanjut Om, dari Fahri
Bihaki. Kapan pertama kali Om Mobi bersahabat dengan Om Fitra Eri dan Om Ridwan Hanif? Kapan ya? 2015. 2015 pertama itu Ridwan komentar di video, ya dia minta dihubungi lewat email, kita hubungin, tukeran nomor handphone, terus kemudian ketemu sama Ridwan. Nah, terus kita punya teman yang sama, tuh namanya Om Charlie. Nah, Om Charlie itu pengen ngumpulin bertiga. Akhirnya diajak Om Charlie itu ngajak Om Mobi, Ridwan sama Om Fitra. Bareng akhirnya kita ngumpul waktu itu di Sate Khas Senayan kalau nggak salah. Disitulah mulai ngobrol-ngobrol. Nah, setelah itu udah kita sering bikin kolaborasi gitu. Nah, ya sejak itu pertemanan dan permusuhan terjadi gitu. Oke. Langsung lanjut ya Om ya. Lanjut. Dari aku Aiman. Sejak kapan Om Mobi suka otomotif dan berapa top speed yang Om pernah capai? Wah. Suka otomotif itu sejak kecil sekali ya, mungkin sejak TK atau sebelum TK lah. Kita tuh suka mobil tuh karena dulu Om punya ayah itu seneng mobil juga, jadi suka ganti-ganti mobil. Nah, Om lihat, oh ini mobil ini. Jadi Om ngerti ini mobil ini sama ini bedanya apa, ini mereknya apa, ini kemampuannya seperti apa. Lama-lama setelah mulai waktu SD itu pengen tahu nih cara kerja mesin itu seperti apa, minta ajarin supir waktu itu nih mesin kayak apa sih, apa aja sih fungsinya gitu, buka kap mesin. Terus lihat-lihat, beli buku, dulu nggak ada internet kan. Betul. Beli buku, melihat oh mesin 4 langkah namanya, mesin 4 langkah tuh begini, oh ada valve-nya, ada ininya, ada itunya, seperti itu. Jadi mempelajari lebih dalam gimana cara mobil bekerja. Kalau top speed Om? Top speed? Om itu bukan penggemar top speed ya. Om lebih penggemar percepatan daripada kecepatan. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh kecepatan tertentu dibanding dengan kecepatan maksimal yang pernah dicapai. Jadi Om itu pernah paling seperti di Sentul, sirkuit Sentul itu pernah paling 260 ya. Pakai McLaren waktu itu berapa ya, lupa. McLaren 260 ya. 720S. Terus sirkuit Bristol juga pernah 200 berapa, tapi justru yang paling kenceng itu justru bukan di Indonesia dan justru bukan pakai supercar, tapi pakai Opel station wagon diesel. Itu bisa nyampe 280-an. Di mana itu Om? Di Jerman. Di Jerman. Jadi kalau di Jerman itu tolnya itu nggak ada speed limitnya. Autobahn, Di autobahn nggak ada speed limitnya, jadi ya boleh sekencang-kencangnya di situ. Iya betul. Jadi ya di situlah Om berani nyetir kencang. Iya betul. Itu udah gaspol itu, udah habis-habisan lari segitu. Nah diesel turbo diesel kan sekarang kencang-kencang ya, nggak ada masalah bisa lari segitu. Oke Om, lalu dari bentar, itu mobil apa ya? Kok lupa? Enggak, itu pakai Opel itu cuma 230 apa 240. Kan 280 tuh pakai apa ya? Udah lupa Om. Om nggak mau nginget-nginget tuh top speed tuh bukan prestasi kalau menurut Om. Oke Om. Jadi kalau misalnya mau ngebut-ngebut di tol nyobain top speed tuh jangan. Top speed itu bahaya. Bahaya sekali, bahaya karena begitu kecepatan udah di atas 100 itu jarak pengereman tuh sudah semakin jauh lagi, terus di atas 200 apalagi udah nggak berhenti deh mobil kalau direm mendadak. Oke, aku baca pertanyaan selanjutnya ya. Dari Jilian Fawas. Nama Motomobi kan unik. Om Mobi dapat ide nama Motomobi itu gimana ceritanya? Bukan Om Mobi yang bikin nama Motomobi, itu Mas Mobi, yang channel Mas Mobi itu kan kita dulu berdua. Jadi ini Motomobi ini yang punya nih berdua nih, Om Mobi sama si Mas Mobi ini. Nah, dia yang bikin channelnya.
Dia bikin channelnya namanya Motomobi karena dia suka moto-moto mobil. Oh, Ya. oke. Terus kemudian L-nya juga dihilangin. Simpelnya seperti itu aja. Dan Om waktu itu bikin video tapi buat channel pribadinya Om. Cuma Om pikir-pikir nggak usah diupload di sini atau nggak jadi diupload deh. Akhirnya karena dia Mas Mobi itu bisa dia punya ini yang cuma videoin mobil tuh masih ada di videonya di Motomobi kok, cuma first person view ngelihat mobil aja, nggak ada narasi, nggak ada apa. Terus kemudian mau diupload sini aja ya, ini ada video, oh iya boleh upload situ, upload akhirnya ngupload ke situ terus sampai sekarang. Dan sekarang sukses sudah ya? Sudah sukses sekarang? Kriteria sukses itu setiap orang berbeda-beda. Oke. Lalu dari yezalnotanto.gaming. Anak gaming. Apa dorongan Om Mobi membuat channel Motomobi? Dorongannya untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk penonton. Informasi yang bermanfaat dan juga sekaligus hiburan untuk penonton kalau terhibur. Tuh, jadi apabila penonton itu terhibur, informasi mudah-mudahan lebih cepat ditangkap. Oke Om. Setiap reviewer kan beda-beda ya Om ya. Kalau Om Mobi nge-review mobil itu persiapan itu apa aja Om? Persiapannya cuma kamera. Kalau nggak bawa kamera pakai handphone. Tapi kalau nge-review yang benar-benar serius pasti ada krunya minimal 1 orang untuk megang kamera. Terus kemudian peralatan-peralatan, dan yang pasti yang kita persiapkan itu harus mobilnya. Kalau nggak ada mobilnya nggak ada yang direview. Iya betul. Ya kan? Jadi mobil nomor 1, kedua itu adalah peralatan, kemudian krunya. Karena peralatan belum tentu butuh kru, bisa aja sendiri dilakukan kan? Betul. Kru, kalau untuk Motomobi ada kru, kemudian setelah itu baru skripnya belakangan, Motomobi kebiasaan, terus baru editing. Nah itu persiapannya itu berapa lama Om? Suatu video itu paling cepat 3 hari, paling cepat. 3 hari. Paling cepat 3 hari, tapi pernah rekor 1 hari jadi itu, tapi itu terlalu nggak tidur, nggak bagus buat kesehatan. Terus Om dari Mahendra. Dari ini aku. Pernah nggak waktu review ada masalah, mobilnya rusak, mogok, bahkan nggak jadi review? Pernah deh kayaknya. Mobil apa ya? Kalau mobil dari ATPM nggak pernah. Kalau mobil sendiri, kebanyakan mobil yang hasil modifikasi, misalnya Xenia V8 gitu, udah jadi, mau kita bikin videonya, ininya masih kurang, nggak berarti rusak, tapi kurang, itu pernah. Jadi kemudian syuting diundur jadi besok atau lusanya atau minggu depannya lagi, diperbaiki dulu yang rusak. Gitu biasanya hasil modifikasi. Kalau yang dari ATPM hampir nggak pernah ada yang rusak. Karena mobil-mobil baru semua kan biasanya. Yang paling parah pernah nggak Om? Yang paling parah? Paling parah, nggak sih. Nggak pernah sampai mogok gitu, nggak pernah. Kurang sempurna aja biasanya. Aku juga pernah sekali tuh Om. Mogok? Bukan, kan aku kan nggak bisa membawa jalan mobil kan Om. Di showroom waktu itu aki mobilnya habis. Jadi nggak jadi nge-review hari itu udah. Iya, karena kalau di showroom tuh kan suka dikontak, dinyalain. Nggak pernah dinyalain mesinnya kan, cuma dikontak aja kan. Pasti tekor, habis lama-lama. Terus Om dari Mahendra JK04. Mobil apa yang paling enak dan nggak enak yang pernah Om review? Paling enak itu, mobil enak semuanya tergantung fungsinya buat apa. Kayak mobil Alphard gitu enak tapi di belakang, ya kan? Nyetir kalau BMW enak tapi nyetir. Terus mobil kayak McLaren gitu enak tapi nyetir kenceng, kalau pelan nggak enak, gitu kan? Jadi enak apa enggak tuh tergantung kebutuhannya buat apa juga, ya kan? Kalau buat Om mobil sehari-hari, Om pasti mobil Om tuh yang simpel-simpel aja malah, nggak mau terlalu bagus-bagus. Kalau yang paling nggak enak itu apa ya? Mobil baru, mobil tua. Mobil baru, kalau mobil baru yang paling nggak enak itu sebenarnya bilang nggak ya?
Udah nggak ada sih mereknya, nggak apa-apa. Datsun tuh nggak enak. Datsun tuh nggak enak. Mobil baru yang paling tidak enak tuh adalah Datsun. Tapi ya ada plus minusnya juga di dalam Datsun. Harganya tentunya, terus sama dia hemat. Suspensinya juga lumayan Datsun itu. Cuma overall dia paling nggak enak. Paling nggak enak. Fatty 73. Gimana Om Mobi menanggapi komen para haters? Kalau ada haters nggak usah kalau haters itu sifatnya hanya mengkritik dan untuk apa namanya untuk kita bisa memperbaiki kita sendiri, itu nggak apa-apa, bagus dibaca ya. Kalau misalnya hatersnya itu nggak benar, ya nggak usah dibaca, paling ada yang balesin. Hadi kan udah punya haters juga kan? Sudah ya kan, ada yang balesin kan? Banyak sih Om. Nah, ya makanya haters tuh nggak usah dimasukin ke hati. Dibiarin aja udah gitu. Karena dia orang itu berani ngomong karena nggak ngelihat langsung, nggak ketemu langsung. Coba kalau ketemu langsung. Mereka punya masalah diri sendiri itu. Ya terserah, kita masing-masing punya masalah masing-masing. Kalau dia ngomong gitu menjelekan kita. Nah, tapi kalau misalnya sampai berkata kotor, itu biasanya on-block. Karena udah nggak pantas. Oke. Dari Karimah Hasegaf. Siapa reviewer Indonesia dan di luar negeri yang paling Om Mobi kagumi? Reviewer Indonesia Om Mobi paling kagum itu adalah ada channel Motomobi namanya. Ya, itu dia cukup detail, kelihatan ngerjain videonya susah gitu ya. Cuma memang ngeluarin videonya nggak sesering yang ngomong langsung gitu ya. Itu di Indonesia. Nah, kalau yang di luar itu reviewer, sebenarnya kan dulu Top Gear ya, itu trio itu Clarkson, James May sama Hammond. Tapi kan sekarang dia sudah bukan jurnalis otomotif lagi. Kan paling bagus tuh Om suka nonton itu Matt Watson. Oh, dari Carwow. Iya. Dia bagus tuh, dia detail, cepet, pace-nya cepet. Kadang juga pakai drag race kan dia itu nge-reviewnya. Nggak mesti, kalau drag race kan dia nggak nge-review kalau drag race kan. Terus dia bisa punya akses segitu banyak mobil, wah luar biasa. Ada runway yang bisa dipakai lagi buat drag race, luar biasa, nikmat sekali. Dan kadang-kadang Matt Watson tuh balas komen kami loh di ini. Komen Om Mobi, komen di ininya Matt Watson biasanya dia balas. Keren Om. Keren. Ya makanya harus nyeleneh dikit komentarnya biar dia balas. Terus dari XXT DRMAN dan Gatan_Hilman_1940. Mobil pertama udah tua loh berarti dia tuh. Hah? Udah tua loh. 1940 lahirnya loh. Biasa. Mobil pertama yang dimiliki Om Mobi apa? Mobil pertama, itu pertanyaan bagus. Karena dulu Om Mobi itu belajar mobil itu nggak pakai mobil sendiri. Nah, mobil sendiri waktu itu dibelikan untuk Om Mobi, tapi bukan dikasih ke Om Mobi, ngerti nggak? Didedikasikan untuk Om Mobi pakai. Dulu orang tua beliin Suzuki Escudo 4x2. Escudo semuanya 4x2. Itu dulu mobil pertama Om. Tapi Om pertama kali belajar nyetir sampai lancar itu pakai Kijang Super. Itu yang dulu pertama kali. Tenaganya berapa itu Om? Waduh, pelan sekali ya. Pelan sekali, 60 horsepower kali. Lanjut Om. Dari Azmuh 180208. Apa mobil impian Om Mobi yang sudah tercapai dan yang belum tercapai? Mobil impian yang sudah tercapai itu basically mobil-mobil Om itu yang Om punya tuh mobil impian kecuali Ayla sama Sigra ya. Sama Expander dan Innova. Itu bukan mobil impian. Tapi yang lain-lain tuh mobil impian. Mini, original Mini itu mobil impian. Morris. CJ7 mobil impian. Terus ada di mana? Mercy Kebo juga mobil impian. Mercy Eagle mobil impian tapi terpaksa dijual waktu itu. Mercy Barong impian. Semuanya impian. Kalau nggak impian jangan dibeli. Ya, percuma. Kalau impian buat di-review apa Om?
impian buat di review itu sekarang, wah mobil-mobil yang seperti Jeep Mercy 6x6 ya? Ya, 6x6. Oke. Ya, sama Jeep Mercy yang 4x4 square juga. Tuh, yang aneh-aneh pokoknya. Terus mobil Bugatti itu Om pengen banget nge-review ya. Cuma Aku sayang juga Om kepengen tuh Fitra. Bugatti Iya, Om Chiron Fitra Sport doang. itu. Om Fitra doang yang diundang, sayangnya heran. Juga aku pengen tuh nge-review Bugatti Chiron itu. Oh iya, Chiron. Yang sport, 16 silinder. Jalan-jalan ke Eropa kali bisa di showroomnya kan. Iya, insya Allah Om. Terus dari LG.Ryan, mobil idaman yang belum kebeli apa? Mobil idaman yang belum kebeli, kita jangan terlalu mengidam-idamkan mobil yang kita tidak mampu beli. Ya, nanti sakit. Ya, kelamaan tuh akan sakit ya. Nah, jadi kalau begitu kita punya budgetnya baru kita mengidamkan suatu mobil gitu. Nah, tapi kalau mobil yang benar-benar kepengen ini kalau sekarang yang pengen banget dibeli ini sebenarnya Mini Roadster. Ini video mau keluar kapan ya? Ini belum tahu sih. Jumat mungkin. Jumat. Ya udah. Om lagi pengen Mini Roadster gara-gara kemarin mampir ke showroom Auto High. Oh. Ada Mini Roadster. Mini Roadster itu mobil akan jadi kolektor item nantinya, terus bentuknya lucu dan itu mungkin merupakan mini yang kecil yang paling maskulin dibanding dengan mini yang 3 pintu. 3 pintu. Tuh convertible lagi kan. Wah, cuma berdua. Oh, keren lah. Ya aku udah lihat kemarin bentuknya memang keren banget. Iya, lagi mengidamkan itu gitu. Terus nanya ke netizen beli enggak, aku semuanya bilang beli. Kan bingung kan? Terus dari Sam_Yorke. Mana tadi? Mobil lebih pilih W140 atau E38 dan kenapa? E38 W140 itu kalau S600 asik, tapi kalau nggak S600 nyetirnya tuh nggak enak. Ya misalnya 300 sel atau ya 300 sel yang zaman yang pertama-tama di mesinnya masih sama seperti mesin Mercy Eagle atau mesin Mercy Boxer. Itu nyetirnya nggak enak. Posisi nyetirnya kurang pas, kemudian gasnya berat, remnya berat, terus gede sekali rasanya mobilnya gitu, nggak ada rasa ringan gitu mobilnya. Tapi kalau S600-nya cukup seru kalau misalnya Om sempat lihat tuh di internet ada yang ganti knalpotnya jadi free flow tuh. S600 tuh suaranya seperti Lamborghini. Enak suaranya. Nah, tapi sebatas itu aja. Tapi Om suka sih mobil W140. Nah, kalau E38 itu lebih keren sih. Lebih keren, rasanya lebih modern dan zaman-zaman itu BMW itu selalu kelihatan dan terasa lebih modern dibanding dengan Mercedes. Tapi kalau melihara E38 sekarang mungkin mengerikan. Kenapa? Jadi maintenance-nya pasti lebih tinggi dibanding dengan W140. Karena W140 itu mobil yang lebih basic dibanding dengan E38. E38 itu lebih canggih. Oke. Nah, makin canggih tuh makin rentan rusak. Tuh, jadi mendingan E32 aja. Terus Om dari Ariel Padma. Oh, dia penyanyi itu ya? Bukan? Bukan Om, ini beda lagi. Apakah Toyota Sienta bisa dipasangi turbo? Bisa, mau apa juga bisa. Mobil yang nggak bisa dipasangi turbo itu adalah mobil listrik. Dan mobil yang sudah berturbo, karena nggak usah dipasang lagi. Gitu. Oke. Dari Andika PRTM 1995. Ya udah, lumayan muda ya dibanding tadi 1940 ya. Muda banget sih Om. Emang kamu lahir tahun berapa? 2006 aku. Bukan.
Apa mobil supercar favorit Om Mobi dan kenapa pilih mobil tersebut? Supercar. Supercar. Percaya atau tidak, Om Mobi tuh nggak terlalu suka supercar. Supercar tuh mobil yang cuma enak buat dipandang sama dipakai nyetir di track. Sisanya nggak enak ditontonin orang, nggak enak apa namanya, takut kena motor gitu. Jadi Om itu nggak punya impian supercar. Mungkin kalau misalnya pengen memimpikan salah satu supercar, itu justru bukan di zaman ini. Om itu pengen sekali punya Ferrari F40. F40? F40. Itu baru supercar. Itu keren itu. Nah, itu mobil impian. Oke Om. Selanjutnya dari Aldo BRIN 18. Tips dan trik merawat mobil ala Om Mobi. Kalau misalnya nggak terlalu ngerti mobil, nggak usah dipaksakan ya. Silakan ikutin buku servis dan ke bengkel resmi. Udah itu aja. Itu aja kalau misalnya nggak terlalu ngerti. Kalau misalnya ngerti sekali ya silakan lihat sendiri. Lihat airnya, lihat olinya. Karena kalau kita ngelihat buka radiator, ya kan? Buka radiator nggak sembarang orang bisa buka. Maksudnya gini, orang itu bisa aja ngebuka radiator, tapi dia harus cukup ngerti bahwa itu tidak boleh dibuka kalau keadaan panas. Walaupun ada tulisan, orang kadang-kadang nggak peduli, itu bahaya sekali. Ya, jadi nggak usah diutak-atik. Ya, ngerawat mobil udah nggak usah diutak-atik. Ya, percayakan saja sama bengkel resmi atau bengkel yang sudah Anda percayakan. Oke. Gitu. Karena nggak semua. Misalnya kita ngecek oli, ya, cabut dipstick gitu. Apa yang dilihat? Ya kan? Di situ ada indikator ya, tapi indikatornya kan harus dilap dulu, masukin lagi, celupin lagi, seberapa tinggi olinya, seberapa kekentalan olinya, warna olinya, itu kan mesti dilihat juga. Nggak hanya sekedar ini. Jadi untuk pengecekan mobil, untuk para penonton sekalian, ke bengkel aja. Paling simpel. Iya betul, paling simpel itu. Jadi jangan nanti sok tahu, bahaya itu kalau sok tahu. Nanti tahu-tahu, oh ini airnya kurang gitu, diisi ternyata minyak rem gitu kan, salah. Ya kan itu makanya mendingan bengkel aja. Kecuali kalau Anda memang mengerti, ya sudah nggak apa-apa. Dan biasanya kalau Anda yang mengerti tidak perlu tips lagi. Oke Om. Selanjutnya dari Dimas Wihantara _14. Antara Om Fitra Eri dan Om Ridwan Hanif, mana yang lebih senang bercandain Om Mobi? Semuanya senang bercandain Om Mobi karena semuanya tuh suka pada iri ya. Ngiri dia ekstraksi kami tuh, Om Mobi tuh ekstraksinya paling keren gitu. Ngiri dibilang verbajot gitu ya. Terus Jimny Om Mobi itu paling keren. Ya kan? Ngiri terus pada lebih ngiri lagi pas Om Mobi menang. Ya kan? Itu karena yang pada ngiri, jadi mereka sama-sama mau apa tadi kata-katanya? Bercandain, iya. Dan kalau misalnya Om Fitra sama Om Ridwan tuh beda-beda bercandainnya. Tapi ya nggak apa-apa. Biasa kalau orang iri itu biasa. Sama paling ganteng juga Om. Om paling ganteng. Om paling ganteng, terus ya biasalah, makanya kalau orang iri Om sih sadar aja gitu. Oke. Lanjut Om, dari Adi Natali. Pernah nggak dikerjain sama Om Fitra? Sering dia selalu ngerjain. Tuh kalau sama jalan-jalan sama Om Fitra tuh, kalau misalnya mobilnya itu ada pemanas joknya, tahu seat heater gitu ya, itu pasti dia nyalain di tempat duduk Om Mobi. Terus kemudian Om Mobi ngeliatin nyalain punya dia, ya gitu. Itu selalu terjadi. Oke. Ya, terus kalau misalnya naik, ya gitu deh, banyak deh. Emang kurang ajar dia. Terus Om Mobi lebih senang menjadi kolektor mobil klasik atau kolektor mobil modern? Kalau mobil modern tuh nggak perlu dikolek, karena asal punya uang bisa dibeli. Nah, kalau jadi kolektor mobil klasik itu yang Om inginkan, karena tidak selalu melulu uang bisa beli. Orang punya uang belum bisa beli kebo kayak
Omobi ini. Ya, orang punya uang belum tentu bisa beli barong. Ini barong Omobi spesial nih, ya, ada spesialnya pokoknya, gitu. Nah itulah makanya kalau yang namanya koleksi ya koleksi mobil tua. Oke Om. Mungkin Om ada pesan buat penonton supaya sukses Om? Supaya sukses ya. Supaya sukses simpelnya kita harus berusaha keras. Ya, berusaha keras semaksimal mungkin, tapi kalau misalnya tidak berhasil berarti Anda melawan Fitra Eri. Ya, yang hokinya tinggi gitu. Ya, kurang lebih begitu ya. Oke Om Mobi, terima kasih Terima banyak kasih sudah Hadi. meluangkan waktu. Sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan subscribe juga ke channel Motomobi TV dan Om Mobi. Terima kasih. Follow Instagramku @dm_hadi06 dan Instagram Motomobi TV. Motomobi TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.